Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang keadaan dan tasrif dari fi'il mudha'af. Sebagaimana pembahasan terdahulu bahwa fi'il yang masuk dalam kategori bina mudha'af ini ada dua. Ada yang berasal dari mudha'af thulathi, ada yang berasal dari mudha'af rubai. Untuk yang mudha'af thulathi ini manakala pada ain fi'il dan lam fi'ilnya ini berupa huruf yang sama dan sejenis. Kita ambil contoh seperti lafadz madda. Pada lafadz madda, ain fi'il dan lam fi'ilnya ini berupa huruf yang sejenis. Lafadz madda ini pada asalnya adalah berupa madada. Karena memang di sini berkumpul dua huruf yang sama dan sejenis dalam satu kalimat dan bertemu langsung, maka dal yang pertama di sini nantinya akan dimasukkan atau diidghamkan kepada dal yang kedua sehingga madada menjadi madda. Selanjutnya untuk mudha'af yang masuk di dalam kategori rubai itu adalah manakala fa fi'il ini sama dengan lam fi'il yang pertama. Selanjutnya ain fi'il ini sama dengan lam fi'il yang kedua. Contohnya seperti lafadz qalqala. Kita perhatikan pada lafadz qalqala. Qalqala di sini mengikuti wazan fa'lala. Fa'lala ini adalah wazan dari lafadz qalqala, di mana qaf ini selaras dengan fa fi'il, selanjutnya lam yang pertama ini selaras dengan ain fi'il, selanjutnya qaf yang kedua ini selaras dengan lam fi'il yang pertama, dan lam yang terakhir ini sama dengan lam fi'il yang kedua. Dilihat dari ketentuan yang ada untuk mudha'af yang rubai, fa fi'il ini sama atau sejenis hurufnya dengan lam fi'il yang pertama. Kita perhatikan pada huruf qaf, di mana qaf yang pertama ini terletak pada fa fi'il, sementara qaf yang kedua ini terletak atau selaras dengan lam fi'il yang pertama. Selanjutnya ain fi'il sama dengan lam fi'il yang kedua. Kita perhatikan huruf lam, di mana lam yang pertama di sini selaras dengan ain fi'il, selanjutnya huruf lam yang kedua ini sama atau selaras dengan lam fi'il yang kedua. Ini adalah bentuk dari fi'il yang masuk dalam kategori bina mudha'af yang rubai. Selanjutnya bagaimana keadaan dan tasrif daripada fi'il mudha'af manakala berupa mudha'af yang rubai, sebagaimana tadi contohnya seperti lafadz qalqala atau lafadz qahqaha. Qahqaha, qalqala ini semuanya masuk di dalam mudha'af rubai. Untuk yang mudha'af rubai di dalam tasrifnya ini tidak mengalami perubahan bentuk baik di dalam tasrif istilahi maupun di dalam tasrif lugawi, baik di dalam bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari' maupun fi'il amarnya. Artinya huruf-huruf yang ada di dalam mudha'af rubai ini semuanya tetap utuh dan tidak ada yang dibuang. Contohnya di dalam tasrif istilahi, qalqala yuqalqilu qalqalatan fahuwa muqalqilun wa dzaka muqalqalun. Qalqil la tuqalqil, muqalqalun muqalqalun. Kita perhatikan ini adalah contoh di dalam tasrif istilahi, di mana semua hurufnya tidak ada yang dibuang, artinya semuanya tetap utuh sebagaimana pada asalnya.
Kita perhatikan di sini lafadz qalqala adalah merupakan bentuk dari fi'il madhi. Selanjutnya yuqalqilu ini adalah bentuk dari fi'il mudhari'. Qalqalatan ini masdar, muqalqilun ini adalah bentuk dari isim fa'il. Jadi muqalqilun. Selanjutnya muqalqalun ini adalah bentuk dari isim maf'ul. Selanjutnya qalqil ini adalah fi'il amar. La tuqalqil fi'il mudhari' yang dimasukin oleh la nahi sehingga menjadi fi'il nahi. Selanjutnya muqalqalun ini adalah bentuk dari isim zaman ataupun isim makan. Selanjutnya di dalam tasrif lughawi seperti lafadz qalqaltu. Ini lafadz qalqala yang bersambung dengan dhamir atau tak fa'il yang dalam hal ini bermakna mutakallim wahdah. Qalqaltu atau qalqalna. Ini bersambung dengan dhamirna yaitu mutakallim ma'al ghair. Ini yang berbentuk fi'il madhi. Selanjutnya yang berbentuk fi'il mudhari'. Kita ambil lafadz qahqaha. Qahqaha yuqahqihu. Yuqahqihu ini fi'il mudhari'. Selanjutnya yang bersambung dengan dhamir. Yuqahqihna. Yuqahqihna ini bersambung dengan nun niswah atau nun jamak inats. Selanjutnya yang berbentuk fi'il amar seperti lafadz qahqih. Qahqih atau qahqiha. Ketika qahqiha ini manakala fa'ilnya berupa alif tasniyah. Semua bentuk di dalam tasrif lughawi baik berupa fi'il madhi, fi'il mudhari' maupun fi'il amar, huruf-hurufnya tidak ada yang dibuang. Ini manakala fi'il mudha'afnya adalah berupa fi'il mudha'af yang rubai. Selanjutnya manakala bina mudha'afnya tersebut berupa mudha'af tsulatsi, di mana ain fi'il dan lam fi'ilnya di sini berupa huruf yang sama dan sejenis. Maka di sini terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama, manakala berupa fi'il madhi. Manakala mudha'af tsulatsi tersebut berupa fi'il madhi, maka ketentuan yang pertama, jikalau bersambung dengan dhamir rofa mutaharrik, artinya dhamir rofa mutaharrik itu adalah sebagai pelaku daripada fi'il tersebut atau sebagai fa'ilnya. Jadi manakala fa'ilnya itu berupa dhamir yang dalam keadaan rofa sebagai fa'il ataupun sebagai naibul fa'il dan selanjutnya dhamir tersebut berharkat, maka dalam hal ini huruf tad'if yaitu huruf yang sama tadi ini tidak boleh diidghamkan. Sebagaimana contoh di awal seperti lafadz madda. Lafadz madda ini berasal dari lafadz madada. Manakala lafadz madada di sini bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, maka dal yang ada ini tidak boleh diidghamkan menjadi madda. Contohnya seperti lafadz madatu. Madatu, lafadz madda bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Dhamir tu ini dikatakan dhamir rafa yang mutaharrik karena dhamir di sini dalam keadaan rafa sebagai fa'il dan berharkat. Atau madadna bersambung dengan nun niswah atau madadna bersambung dengan nun mutakallim ma'al ghair. Semuanya ini tidak boleh diidghamkan huruf tad'ifnya. Ini manakala bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Kemudian ketentuan yang kedua, manakala tidak bersambung dengan dhamir rofa mutaharrik, maka di sini huruf tad'if hukumnya
wajib untuk diidghamkan. Jadi manakala tidak bersambung dengan dhamir rafa mutahrik, maka huruf tat'if yang posisinya berada pada ain fi'il dan lam fi'il tersebut wajib untuk diidghamkan. Hal ini berlaku yang pertama manakala disandarkan kepada isim dhahir. Jadi manakala fiil tersebut disandarkan pada isim dhahir, maka harus diidghamkan. Contohnya seperti lafaz marra Muhammadun. Marro lewat Muhammadun, siapa Muhammad. Marro ini adalah merupakan bina mudhoaf yang sulasi. Asalnya adalah maroro. Lafaz yang lain, contohnya seperti lafaz jadda Muhammadun. Jadda ini juga sama dengan marro, asalnya adalah jadada, karena memang di sini tidak bersambung dengan dhamir rafa mutahrik dan dia itu disandarkan atau bersambung dengan isim dhahir, maka di sini adalnya semuanya diidghamkan. Kemudian keadaan yang kedua, ketika dia tidak bersambung dengan dhamir rafa mutahrik, namun dia disandarkan kepada dhamir mustatir, artinya dhamir tersebut tersimpan yang berkedudukan sebagai fa'il daripada fi'il tersebut, maka huruf tat'if itu pun wajib diidghamkan. Contohnya seperti lafaz Muhammadun marro. Muhammadun adapun Muhammad, marro ialah lewat siapa Muhammad. Pada lafaz marro di sini terkandung dhamir mustatir, yaitu dhamir yang tersimpan di dalam lafaz marro, yang mana dhamir mustatir di sini berkedudukan sebagai fa'il daripada lafaz marro. Muhammadun adapun Muhammad, marro ialah lewat siapa dia Muhammad. Contoh yang lain seperti lafaz Khalidun jadda. Khalidun adapun Khalid, jadda ialah bersungguh-sungguh siapa dia Khalid. Pada lafaz jadda di sini juga terkandung dhamir mustatir, artinya dhamir yang tersimpan, yang mana dhamir tersebut maknanya kembali kepada lafaz Khalid. Dalam posisi semacam ini tat'ifnya itu haruslah diidghamkan. Kemudian keadaan yang ketiga, dia tidak bersambung dengan dhamir rafa mutahrik, namun dia bersambung dengan dhamir rafa yang ghairu mutaharrik, artinya dhamir rafa yang tidak berharkat. Jadi manakala mutaharik di sini berharkat, bisa berharkat fathah ataupun dhammah, namun untuk ghairu mutaharik ini berarti dhamir tersebut dalam keadaan sukun. Biasanya dhamir tersebut bersambung dengan alif tasniyah atau bersambung dengan wawu jamak. Kedua dhamir ini semuanya tidak berharkat atau dalam keadaan sukun. Contohnya seperti lafaz Muhammadani. Adapun dua Muhammad, marro ialah lewat siapa kedua Muhammad tersebut. Lafaz marro di sini adalah kalimat fiil mudhoaf yang sulasi, di mana dia disandarkan kepada alif tasniyah. Alif tasniyah adalah merupakan dhamir yang dalam keadaan rofa karena sebagai fa'il, namun di sini keadaannya tidak berharkat atau bersambung dengan wawu jamak. Contohnya seperti lafaz Muhammaduna marru. Muhammaduna adapun beberapa Muhammad, marru ialah lewat siapa mereka Muhammad. Lafaz marru ini juga termasuk mudhoaf sulasi, di mana di sini bersambung dengan wawu jamak yang merupakan dhamir rafa yang tidak berharkat, artinya wawu di sini dalam keadaan sukun. Oleh karena itu huruf tat'ifnya wajib untuk diidghamkan. Dan keadaan yang selanjutnya adalah manakala disandarkan kepada tak ta'nis sakinah, yaitu
tak yang merupakan tanda bahwa fa'ilnya atau pelaku dari fi'il tersebut berjenis perempuan atau mu'annas. Contohnya seperti lafaz marrot Fatimatu. Marrot lewat, Fatimatu siapa Fatimah. Di sini kita perhatikan lafaz marro di mana fi'il mudhoaf ini bersambung atau disandarkan pada tak taknis, tak yang merupakan tanda bahwa pelakunya yaitu lafaz Fatimah termasuk dari isim muannas. Contoh yang lain seperti lafaz jaddat Aisyatu. Jaddat bersungguh-sungguh, Aisyatu siapa Aisyah. Ini juga harus diidghamkan, tidak boleh dilepas huruf tatifnya karena di sini hanya bersambung atau disandarkan pada tak taknis sakinah. Ini adalah beberapa hal ketika fi'il mudhoaf tsulats tersebut huruf tatifnya wajib untuk diidghamkan manakala berbentuk fi'il madhi, yaitu manakala dia tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Selanjutnya adalah manakala berbentuk fi'il mudhari'. Di sini juga terdapat beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah manakala fi'il mudhoaf tersebut bersambung dengan nun niswah. Nun niswah ini juga disebut dengan nun jama' inas. Artinya nun yang merupakan fa'il atau pelaku yang bermakna perempuan banyak. Maka dalam hal ini huruf tatifnya ini tidak boleh diidghamkan. Sekali lagi, manakala fi'il mudhoaf tsulats tersebut ketika di dalam bentuk fi'il mudhari' bersambung dengan nun niswah, maka huruf tatifnya tidak boleh diidghamkan. Contohnya seperti lafaz al-banatu yamrurna. Al-banatu adapun anak-anak perempuan itu yamrurna ialah lewat siapa itu mereka. Di sini kita perhatikan lafaz yamrurna di mana ini adalah fi'il mudhoaf tsulats yang berbentuk mudhari' yang bersambung dengan nun niswah, maka di sini huruf tatifnya tidak boleh diidghamkan. Atau al-banatu yajdidna. Al-banatu adapun anak-anak perempuan itu yajdidna ialah bersungguh-sungguh siapa mereka al-banatu. Di sini juga sama, di mana di sini berbentuk fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah, maka huruf tatifnya tidak boleh diidghamkan. Ini adalah keadaan yang pertama manakala berbentuk fi'il mudhari'. Kemudian beberapa keadaan di mana huruf tatif ini wajib untuk diidghamkan. Keadaan yang pertama adalah manakala fi'il mudhoaf tsulats tersebut berupa af'alul khamsah, yaitu berupa fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah atau waw jama' atau ya muannas mukhatabah yang kesemuanya ini adalah merupakan fa'il atau pelaku dari fi'il mudhari' tersebut. Contohnya seperti lafaz yamurrani. Yamurrani, yamurruna, tamurrina. Yamurrani, yamurruna, tamurrina.
kita perhatikan lafadz yamurroni. Di sini terdapat fi'il mudhari' yang mudho'af sulasi yang bersambung dengan alif tasniyah. Sementara lafadz yamurruna di sini bersambung dengan wawu jamak dan tamurrina ini bersambung dengan ya muannas mukhatabah. Maka dalam keadaan seperti ini, huruf tat'if yang berupa huruf ro di sini wajib untuk diidghamkan sebagaimana pada contoh-contoh ini. Semuanya huruf ro-nya diidghamkan. Ini keadaan yang pertama yang mengharuskan huruf tat'id wajib untuk diidghamkan di dalam bentuk fi'il mudhari'nya. Kemudian keadaan yang kedua yaitu manakala disandarkan pada isim dhahir, maka huruf tat'if ini pun wajib untuk diidghamkan. Contohnya seperti lafadz yamurru Khalidun. Yamurru lewat Khalidun, siapa Khalid? Lafadz yamurru ini adalah fi'il mudhari' dari mudho'af tsulats yang disandarkan kepada isim dhohir, di mana isim dhohir ini adalah merupakan fa'il dari fi'il tersebut. Maka huruf tat'ibnya di sini wajiblah untuk diidghamkan. Contoh yang lain seperti lafadz lan yamurra Khalidun. Lan tidak akan yamurro lewat Khalidun, siapa Khalid. Ini juga sama dengan contoh yang pertama, hanya bedanya pada contoh yang kedua ini fi'il mudhari'nya dalam keadaan nasab karena memang dimasukin oleh amil nasab. Karena memang keadaannya sama, yaitu fi'il mudhari' mudho'af tsulats tersebut disandarkan kepada isim dhohir, maka huruf tat'ifnya wajiblah untuk diidghamkan. Dan kemudian keadaan di mana huruf tat'ifnya ini wajib diidghamkan adalah manakala disandarkan pada dhamir mustatir atau dhamir yang tidak tampak atau tersimpan, dan fi'il mudhari' tersebut tidak dalam keadaan i'rab jazm. Jadi manakala disandarkan pada dhamir mustatir dan fi'il mudhari' tersebut tidak dalam i'rab jazm, maka huruf tat'ibnya wajib untuk diidghamkan. Contohnya seperti lafadz Muhammadun yamurru. Muhammadun, adapun Muhammad, yamurru ialah lewat siapa Muhammad. Lafadz yamurru di sini adalah fi'il mudhari' mudho'af tsulats yang bentuknya disandarkan kepada dhamir mustatir, di mana dhamir tersebut tersimpan di dalam lafadz yamurru yang maknanya kembali kepada lafadz Muhammad. Muhammadun, adapun Muhammad, yamurru ialah lewat siapa Muhammad. Lafadz yamurru ini tidak dalam keadaan jazm, melainkan di sini dalam keadaan rofa karena sebelumnya tidak terdapat amil nasab ataupun amil jazm. Atau dalam keadaan nasab, contohnya Muhammadun lan yamurra. Muhammadun, adapun Muhammad, lan yamurra ialah tidak lewat siapa Muhammad. Yamurra di sini dalam keadaan nasab karena memang dimasukin oleh amil nasab. Namun dia juga disandarkan kepada dhamir mustatir. Lan yamurra tidak lewat siapa dia Muhammad. Jadi di sini dhamirnya tersimpan pada lafadz yamurra. Oleh karena itu huruf tat'ibnya wajib untuk diidghamkan. Ini adalah beberapa keadaan di mana huruf tat'if wajib untuk diidghamkan di dalam bentuk fi'il mudhari' mudho'af tsulats. Kemudian keadaan yang ketiga adalah boleh idgham. Jadi boleh idgham artinya boleh juga untuk tidak diidghamkan. Hal ini terjadi manakala fi'il mudhari' tersebut disandarkan kepada isim dhahir atau kepada dhamir mustatir, namun fi'il mudhari' tersebut dalam keadaan jazam.
Sekali lagi, huruf tat'if pada fi'il mudha'af tsulats yang berbentuk fi'il mudhari' di sini boleh diidghamkan, boleh juga tidak diidghamkan. Hal itu terjadi manakala fi'il mudhari' tersebut disandarkan kepada isim dhohir atau pada dhamir mustatir yang mana fi'il mudhari' tersebut dalam keadaan jazm. Contohnya seperti lafaz lam yamurra Muhammadun. Lam yamurra Muhammadun. Tidak lewat Muhammadun, siapa Muhammad. Kita perhatikan lafaz lam yamurra. Lafaz lam yamurra ini adalah bentuk dari fi'il mudhari' mudha'af tsulats yang dalam keadaan jazm karena memang dimasukin oleh amil jazm lam. Di sini disandarkan kepada isim dhohir. Susunan ini boleh juga dibaca lam yamrur. Lam yamrur maknanya sama dengan lam yamurra. Jadi lam yamurra memang pada asalnya berupa lafaz lam yamrur. Kemudian harkat daripada ro yang pertama ini dipindah kepada huruf mim sehingga menjadi yamur, maka bertemulah dua huruf yang sukun, yang mana keduanya merupakan huruf yang sejenis. Karena memang keduanya di sini adalah merupakan huruf yang sejenis dan bertemu langsung, maka diidghamkan. Sebagai syarat dari idgham, salah satunya harus diberi harkat. Jadi tidak boleh keduanya sama-sama sukun. Maka mana yang diberi harkat? Maka yang diberi harkat adalah huruf ro yang kedua. Harkat apa yang pantas untuk lafaz ini? Untuk keadaan semacam ini, maka harkat yang pantas adalah harkat fathah. Karena harkat fathah dianggap sebagai harkat yang paling ringan. Sehingga menjadi lam yamurra. Selanjutnya, ro yang pertama ini kemudian diidghamkan kepada ro yang kedua. Sehingga menjadi lam yamurra. Ini adalah contoh manakala disandarkan kepada isim dhohir. Selanjutnya manakala diidghamkan kepada dhamir mustatir atau dhamir yang tersimpan. Contohnya seperti lafaz Khalidun lam yamurra. Khalidun, adapun Khalid, lam yamurra ialah tidak lewat. Siapa dia Khalid? Lafaz yamurra di sini disandarkan kepada dhamir mustatir yang maknanya kembali kepada lafaz Khalid. Di mana lafaz yamurra di sini dalam keadaan jazm. Ini yang diidghamkan. Selanjutnya yang tidak diidghamkan. Khalidun lam yamrur. Khalidun, adapun Khalid, lam yamrur ialah tidak lewat. Siapa Khalid? Prosesnya yamrur menjadi yamurra sama dengan proses yang tadi. Ini adalah beberapa keadaan dari fi'il mudha'af tsulats yang berupa mudhari'. Ada kalanya huruf tat'ifnya wajib untuk diidghamkan, ada kalanya tidak boleh diidghamkan, dan ada kalanya boleh diidghamkan ataupun juga boleh tidak diidghamkan. Selanjutnya fi'il mudha'af tsulats yang berupa fi'il amar. Maka di sini juga terdapat beberapa ketentuan, yaitu manakala bersambung dengan nun niswah, maka dalam hal ini huruf tat'if tidak boleh diidghamkan. Sekali lagi, manakala pada bentuk fi'il amar bersambung dengan nun niswah, maka huruf tat'if itu harus tidak boleh diidghamkan. Contohnya seperti lafaz umrurna. Umrurna ini adalah bentuk dari fi'il amar lafaz marra yang bersambung dengan nun niswah. Contoh yang lain seperti lafaz ushdudna. Ini juga fi'il amar yang bersambung dengan nun niswah. Contoh yang lain, ijdidna.
Ini juga fi'il amar yang bersambung dengan nun niswah. Jadi manakala bersambung dengan nun niswah, huruf tat'if ini tidak boleh untuk diidghamkan. Kemudian selanjutnya, manakala bersambung dengan alif tasniyah atau wawu jamak atau ya muannas mukhatabah. Maka dalam keadaan ini huruf tat'if wajib untuk diidghamkan. Jadi di sini wajib idgham. Contohnya seperti lafadz murra, murru, murri, murro, murru, murri. Ini adalah semuanya bentuk dari fi'il amar yang bersambung dengan alif tasniyah, yaitu murro, selanjutnya bersambung dengan wawu jamak murru, dan bersambung dengan ya muannas mukhatabah murri. Maka dalam keadaan ini semua huruf tat'ifnya wajib untuk diidghamkan. Dan keadaan yang terakhir adalah boleh diidghamkan dan boleh juga tidak diidghamkan. Hal ini terjadi manakala fa'il daripada fi'il amar tersebut berupa mufrad, mudzakkar, mukhatab. Artinya yang memiliki makna kamu laki-laki satu. Jadi manakala fa'ilnya berupa kamu laki-laki satu, maka huruf tat'ifnya itu boleh diidghamkan, boleh juga tidak diidghamkan. Contohnya seperti lafadz murro. Murro ini maknanya adalah hendaklah lewat siapa kamu laki-laki satu. Lafadz murro di sini boleh juga dibaca umrur. Murro atau umrur sama saja. Kemudian contoh yang lain. Jidda, hendaklah bersungguh-sungguh siapa kamu laki-laki satu. Ini boleh juga dibaca ijdid. Jadi manakala dibaca jidda, huruf tat'ifnya ini diidghamkan, manakala dibaca ijdid, ini huruf tat'ifnya tidak diidghamkan. Ini adalah beberapa keadaan dari tasrif fi'il mudho'af, baik fi'il mudho'af tsulatsy maupun fi'il mudho'af rubai. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.